Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mana? Halo teman-teman, balik lagi di Frekuensi Stefani. Sekarang di sebelah saya sudah ada seseorang yang benar-benar bukan main-main ilmunya. Beliau adalah seorang profesor atau guru besar di bidang antropologi yang ahli di bidang ilmu budaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan mistis dari sudut pandang antropologi. Teman-teman penasaran? Yuk langsung aja kita mulai obrolan kita dengan Prof. Hedi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih. Sehat selalu, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Ya, nah kita ngobrolnya santai aja, Prof. Ya. Prof, berkaitan dengan antropologi, ada nggak, Prof, misteri antropologi terbesar yang masih belum terpecahkan hingga saat ini? Oh, banyak. Oke. Yang menurut Prof Hedi paling seru. Antropologi kan pada dasarnya mempelajari manusia. Ya. Jadi kita mempelajari manusia dari kata antropos, manusia, logos, ilmu. Jadi ilmu tentang manusia. Nah, manusia ini ada dua sisinya, fisik dan budaya. Nah, salah satu misteri yang jelas sampai sekarang menjadi teka-teki antropologi, dan ini yang menjadi passion orang antropologi adalah bagaimana sih munculnya manusia. Oh, asal-usul manusia. Iya, asal-usul manusia. Dari mana ini? Kalau kitab suci begitu, kemudian secara empirik ilmiah seperti apa? Itu misteri yang paling besar dan sampai sekarang belum ketemu jawabnya secara pasti gitu ya. Jadi karena dalam dunia ilmu pengetahuan kan kepastian itu sifatnya sementara. Ya kan, kita tahu begini, oh ya, tapi mungkin nanti akan ada perubahan lagi ya. Jadi sifatnya begitu terus. Nah, inilah yang sebenarnya terus kita pelajari sehingga dalam paleoantropologi tetap terus ada yang namanya penggalian-penggalian, penelitian-penelitian untuk mengetahui, mencari fosil manusia tertua yang seperti apa, dan kemudian bagaimana dulu munculnya, ya kan, dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini yang terus dibahas ya. Nah, kalau manusia Indonesia nih, Prof, teori yang paling terbaru tentang menjelaskan asal-usul manusia itu seperti apa? Kalau manusia Indonesia itu sebenarnya karena definisi Indonesia itu adalah hal yang baru, loh. Ya, Indonesia itu munculnya kan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa. Itu kan Sumpah Pemuda. Jadi kesadaran kita. Jadi kalau orang Indonesia ya baru. Tetapi kalau kita melihat sebagai umat manusia yang kemudian datang ke kawasan ini, nah kalau itu bergelombang-gelombang dan itu ada ceritanya bermacam-macam, ada berbagai macam teori tentu saja ya, karena ada yang mengatakan datang dari Cina, dari Vietnam ke sini, ada yang mengatakan dari daerah lain lagi, ada yang kemudian datang dari Australia, kan. Jadi teori itu masih berkembang terus. Nah, Nusantara ini sebenarnya kan hasil campuran. Nah, Indonesia ini pun kalau kita lihat secara antropologi fisik, itu kan kalau kita ke barat, ciri fisiknya kan berbeda dengan kalau kita ke timur, kan? Makin ke barat itu warna kulitnya makin terang, rambutnya makin lurus, kan? Seperti kita ini, kan? Tapi kalau kita makin ke timur, saudara kita makin gelap warna kulitnya dan makin keriting rambutnya, kan? Ya, bagaimana ini dulu ya? Jadi apakah ini sebuah satu kesatuan? Ternyata kan sebetulnya hasil pertemuan dari berbagai macam daerah, dan ini masih terus digali ya untuk diketahui bagaimana dulu kisahnya. Itulah misteri yang sampai sekarang belum terjawab dengan pasti gitu ya. Semuanya pasti sifatnya masih sekarang ini kita tahu, tapi mungkin nanti kalau ada data baru akan berbeda lagi, berubah lagi. Dan pasti akan terus ada data baru. Penelitian yang tidak pernah berhenti. Tapi kalau menurut Prof Hedi nih, ada kemungkinan nggak ada spesies manusia yang masih belum ditemukan dan masih hidup di satu tempat di dunia ini yang kita nggak tahu? Kalau melihat sekarang situasinya kok tidak ya, karena sudah begitu, karena yang namanya
daerah tak bertuan, tak dikenal itu rasanya sudah nggak ada lagi di muka bumi. Oh, oke. Ya, karena semua sekarang sudah ada Google itu kan, ya sulit bersembunyi lah dari Google itu. Jadi kalau secara antropologis tidak lagi. Ya, semua sudah diketahui, bisa dipetakan lah, gitu ya. Hanya soal dari mananya, kemudian, nah asal usul sejarahnya itu yang mungkin selalu akan ada apa ya, perdebatan, akan ada pembaruan-pembaruan ya, karena akan muncul data-data baru, teori baru. Tapi kalau soal apakah akan ada manusia yang belum pernah ditemukan, kalau manusia berubah sangat mungkin. Tapi kalau manusia sekarang rasanya semua daerah sudah tercover gitu ya, sehingga tidak mungkin lagi ada orang yang bisa bersembunyi gitu kan. Oh, iya. Ya, tapi kalau yang manusia berubah kan lain. Ya, sangat mungkin dia fosil yang terpendam, ya kan, sehingga belum diketemukan. Nah, itu lain lagi. Sangat mungkin ya masih ada fosil-fosil yang lebih tua daripada yang ada sekarang, itu akan diketemukan ya. Tapi kalau spesies manusia seperti sekarang ini rasanya tidak mungkin lagi. Ya. Tapi saya pernah dengar Prof, katanya itu ada proses bukan proses ya, penemuan orang-orang tuh mencari jenis manusia yang misalkan yang berekor atau yang katanya kulit itu gelap semua begitu, Bro. Dan itu katanya ada videonya gitu, Bro. Ya. Kalau dalam dunia antropologi kan orang bertanya-tanya, ini akan ada di mana dan apakah berekor itu sesuatu yang istimewa gitu kan? Karena begini, dalam antropologi fisik ya, itu kita tahu bahwa memang ada manusia dengan ciri-ciri tertentu ya, dan ketika itu kawin-mawin dengan diantara mereka, maka itu menjadi sesuatu yang khas mereka gitu kan. Ya, jadi soal ekor itu mungkin hanya ya pertumbuhan tulang kecil di sini kan gitu ya. Tapi apakah betul-betul berekor kayak monyet, rasanya kok. Ya, ini ya yang namanya ekor lagi-lagi kan perlu didefinisikan dengan sepanjang apa gitu. Terus, masalahnya begini juga, Mbak, karena kan yang namanya manusia itu kan struktur tubuhnya kan mirip monyet, ya kan? Ya kan? Dan kita paling dekat dengan simpanse kan gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ya sangat mungkin itu ada, siapa tahu, tapi menurut antropologi sekarang kok belum diketemukan. Gitu. Ya. Jadi kalau cerita boleh ya. Hanya begini, yang namanya cerita itu kalau dalam antropologi kadang-kadang itu adalah cerita-cerita yang tidak berdasar. Yang itu harus diuji secara empiris, dan nanti kalau diuji secara empiris diteliti betul, ternyata bukan, ya bisa kadang-kadang seperti itu, Mbak. Jadi kadang-kadang ya orang itu membuat cerita bisa macam-macam, ya, yang tidak selalu betul pada realitas empiriknya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi bahwa suatu saat nanti ya, tapi kalau ada akan menarik itu. Menarik, ya, tapi sampai sekarang ini kok saya belum mendengar beritanya. Prof Edi ini kan sebagai seorang antropolog pasti kan pelajari tentang ya tadi asal-usul manusia, kita belajar kan melihat ke belakang. Misalkan nih, Prof Edi bisa melakukan perjalanan waktu untuk menyaksikan satu peristiwa bersejarah manusia. Kira-kira apa yang ingin Prof Edi lihat? Terus kenapa? Yang paling Prof Edi pengen lihat? Bagaimana orang Mesir membuat piramid. Itu buat saya sangat-sangat mengagumkan. Ya. Dulunya saya tidak begitu ngeh ya. Saya pikir piramid ya biasa-biasa aja. Tapi ketika saya kemudian mendapat kesempatan ke Kairo dan kemudian melihat sendiri, piramid segede begini ya, dan jauh lebih besar daripada Borobudur terus terang ya. Itu saya bilang, gimana ya dulu membuatnya? Ya, luar biasa ya. Jadi saya merasakan kalau saya melakukan perjalanan waktu ke masa lampau, itu yang ingin saya ketahui. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana sih manusia itu kok bisa muncul ya, dan seperti apa itu? Karena kan munculnya manusia itu tidak individu. Manusia itu kan spesies. Ya, jadi tidak bisa mungkin ada manusia satu muncul gitu enggak. Ya, pasti istilahnya itu sebuah spesies baru gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah bagaimana melihat spesies baru ini muncul gitu. Nah, ini yang ingin saya lihat kalau saya boleh menengok ke belakang. Dua itu, karena yang satu berkaitan dengan peralihan dari hewan menuju manusia. Berevolusi. Ya, berevolusi yang secara kualitatif menjadi sangat berbeda. Karena kita ini mungkin kuantitatif
struktur tubuh mirip simpanse, tapi kualitatif kita sudah sangat berbeda dengan simpanse, ya kan? Nah, walaupun gennya itu hampir 100% sama, kan simpanse 90 berapa ya? 7 atau 93, ya DNA-nya hampir sama dengan kita gitu. Nah, sementara kita sudah sangat berbeda dengan dia. Ya. Jadi itu yang ingin saya. Kemudian Mesir ini kan secara budaya kalau melihat dengan produk piramidnya luar biasa. Oh, yang ya, karena saya belum melihat di tempat lain yang sehebat itu, gitu ya. Segede itu, sebesar itu, dan batunya seberat itu, gitu. Ya. Gimana bisa ya, gitu. Dan kemudian dibentuk dengan piramid. Dan itu kan akurat sekali. Ya, iya, akurat sekali ukuran-ukurannya. Kalau nggak bisa itu. Jadi saya melihat itu kagum sekali. Dan bukan hanya piramid kan yang diproduksi orang Mesir kuno itu. Ada Sphinx, kemudian ada patung-patung yang besar sekali. Jadi wah, ini secara budaya luar biasa. Itu, Mbak. Ya. Salah satu budaya yang paling Prof kagumi adalah sangat itu, ya, budaya Mesir kuno, ya, luar biasa. Karena kalau kita lihat bagaimana Mesir ini, budaya Mesir ini tumbuh, kita kan lihat seolah-olah yang mereka pakai kan simbol-simbol yang namanya huruf hieroglif. Ya. Bagaimana seperti itu bisa menyampaikan pesan yang membuat orang bisa membuat seperti piramid. Itu yang sampai sekarang bertanya-tanya, Pak. Luar biasa. Ya. Nah, waktu Prof melihat piramid gitu, Prof, ada nggak sih sisi mistis dari piramid di Mesir? Kalau sisi mistisnya tentunya ada, tapi itu orang Mesir yang lebih tahu. Oh ya, boleh sharing sedikit, Prof, yang waktu itu Prof lihat seperti apa? Kalau yang dari sudut pandang saya sebagai orang awam ya, tidak sebagai orang ahli antropologi, tentu kaitannya dengan bagaimana kehidupan Firaun di masa lampau. Ya, dan kita tahu kalau bagaimana ketika era Firaun itu ada Nabi Musa, dan Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir, yang luar biasa. Nah, apakah ya piramid dibuat dengan sihir? Nah, ini jadi ya, tapi kalau orang antropologi nggak bicara sihir dong. Oh iya sih. Kalau orang antropologi bicara lagi. Ya, tapi kalau kita bicara segi mistisnya, nah itu sangat mungkin mereka menggunakan itu kan gitu ya. Ini kalau dari kacamata dengan data yang ada dalam kitab suci ya, ada tukang sihir yang hebat-hebat seperti itu ya, yang bisa membuat tali menjadi ular kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan luar biasa kan, dan kalau itu yang betul-betul terjadi, ya membuat piramid nggak sulit, nggak sulit sama sekali, nggak sulit. Ya. Kalau kita melihat kemampuan mereka seperti itu, lagi-lagi kalau kita kembali pada soal, tapi kalau dunia empirik kan tidak bicara soal sihir, lain lagi. Ada nggak sih Prof penjelasan terkait sihir, tapi dari pendekatan ilmu antropologi? Kalau itu ada, ya, tapi kemudian lebih pada istilahnya itu apa ya? Ada yang namanya the law of association. Jadi asosiasi yang bermain itu, ya. Jadi misalnya, ya ini sebenarnya mirip yang kita katakan santet. Ya. Mirip santet di Indonesia. Ya, jadi memang orang antropologi kan menemukan fenomena-fenomena santet begitu ya kan ya. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena seperti ini kan gitu. Nah, kemudian orang antropologi mencoba meneliti sebenarnya apa yang mereka mainkan gitu kan. Nah, tentu dalam hal ini antropologi punya keterbatasan ya, tapi salah satu yang kemudian dilontarkan antara lain, saya lupa apa yang mengatakan itu ahlinya, tapi dia mengatakan bahwa ketika orang-orang bermain santet itu dia melakukan yang menggunakan hukum asosiasi ya. Jadi dia bayangkan bahwa orang yang dia tuju itu ya, dia buat miniaturnya seperti boneka itu. Nah, dan boneka itu yang kemudian dia tusuk-tusuk. Kayak kudu gitu. Ya, dan kemudian ada mantranya. Nah, satu hal yang sangat penting adalah mantra, Mbak. Ya, karena itulah yang sebetulnya penuh dengan misteri sampai sekarang. Ya. Karena sebenarnya kan ini hanya bahasa, bunyi, ya. Tapi kok punya kekuatan tertentu. Nah, ini yang saya kira di antropologi tidak sepenuhnya bisa terjelaskan karena itu harus masuk dunia fisika. Ya, soal bunyi. Ya, dan bagaimana kemudian dampaknya pada orang lain. Tapi yang orang antropologi bisa adalah makna dari simbol-simbol yang digunakan. Ya, bunyi yang dikeluarkan, mantra yang digunakan.
Ya, nah, ini punya makna-makna apa dan kemudian akan punya efek seperti apa. Ya, karena sebenarnya kita ini kan terdampak oleh kata-kata. Ya kan? Orang marah itu karena caci maki orang. Orang tertarik bisa karena bujuk rayu. Ya, benar. Apa itu bujuk rayu? Omongan kan? Iya, omongan. Bunyi kan? Bunyi, ya. Nah, ada suara. jadi kembali pada situ, ya. Jadi ada suara dan maknanya. Itu yang menjadi sorotan orang antropologi. Tapi kalau efek yang lebih secara fisik, nah itu sudah masuk ranahnya orang fisika. Ya, yang orang antropologi nggak bisa masuk, ya, karena itu sudah berkaitan dengan sesuatu yang lebih material, ya kan. Tapi kalau dengan orang antropologi lebih pada persoalan maknanya. Ya, itulah mengapa kadang-kadang mantra itu kelihatannya tidak bermakna. Tapi sebetulnya kombinasi bunyi ini punya energi tertentu. Oh, ya. Ya, itu kalau secara antropologis, ya. Jadi ketika kita membaca mantra itu ada energi-energi tertentu, gitu ya. Dan secara antropologis lagi kita melihat bahwa dalam kebudayaan manusia itu manusia tidak hanya percaya pada yang empirik, tapi juga percaya pada yang tidak empirik. Dan kita melihat pada berbagai macam suku bangsa bagaimana orang membangun relasi dengan dunia non empirik. Ya, nah dengan dunia non empirik ini bahasanya kan tidak selalu sama dengan empirik. Mohon maaf misalnya sekedar saya ngomong dengan Mbak dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saya ngomong dengan Jin pakai bahasa Indonesia kan belum tentu nyambung. Gitu. Mungkin harus pakai bahasa Jin, kira-kira begitu lah. Ya, intinya seperti itu. Artinya kan harus ada bahasa yang tidak usah dengan orang Amerika saya sudah pakai bahasa Inggris kan gitu ya kan. Nah, dengan masuk makhluk dunia itu dengan bahasa yang lain lagi kan gitu ya kan. Tentu dengan kemudian kombinasi bunyi yang berbeda. Nah, ini sebetulnya yang bisa dilihat secara antropologis juga. Ya, dari situlah kemudian kalau kita menggunakan kata-kata tertentu ada komunikasi tertentu, punya efek tertentu. Seperti halnya saya berkomunikasi dengan Mbak akan punya efek terhadap Mbak, kan gitu ya. Ini saya mau ngomong begini, Mbak nggak marah kan, bisa senyum. Coba saya ngomong dengan lain, kata-kata lain, diksi saya lain, udah, ya, tekanan suaranya lain, reaksi Mbak tidak akan senyum-senyum mungkin kan? Ya. Kira-kira begitu sederhananya. Jadi ada efeknya gitu. Tadi kita bicara soal mantra ya Pak. Kan dulu tuh sering tuh waktu saya masih SD, biasalah ada cerita berantai dari teman ke teman. Kalau kita membaca mantra ini, kita bisa membalaskan sakit hati kita. Nggak tahu benar tahu nggak gitu. Kita katanya cuman bacain ini gitu, nanti berapa kali tiap jam sekian nanti kejadian. Padahal nggak kejadian juga gitu. Atau gini, kejadiannya nunggu dulu. Oh iya. Dan berapa tahun kemudian baru kejadian. Kan kita nggak tahu. Ya, sama dengan orang minum obat kan, tidak langsung sembuh kan kadang-kadang. Terus ada juga yang katanya dapat uang saku, dapat apa gitu. Ya. Jadi ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan itu. Ya. Tapi bisa, orang punya logika itu. Artinya orang dengan menggunakan kata-kata tertentu, berbahasa tertentu, ya mencapai tujuan tertentu. Ya, intinya hanya dengan komunikasi. Intinya adalah komunikasi dengan dunia mana yang ingin kita bangun. Ya sebenarnya kan itu. Ya kan. Nah ketika orangnya di tempat yang jauh dan saya tidak, saya perlu dengan perantaraan lain gitu kan. Misalnya Prof? Nah, kalau ini HP ini, ya kan. Ini kalau saya punya ini zaman Mesir kuno, magic ini Pak. Magic ini Pak. Oh benar-benar Prof ya. HP ini. Orang nggak ngerti wah ini apa? Ya loh kok bisa keluar bunyinya kan? Nah persoalannya adalah itu tadi. Ya, jangan-jangan ada pemikiran kita yang belum nyampe ke sana. Ya, sehingga perlu sarana perkembangan keilmuan tertentu, pemikiran tertentu supaya bisa sampai pada tahap seperti itu yang bisa memahami itu gitu. Nah, antropologi masih dalam taraf itu terus, Mbak. Nama ilmu pengetahuan begitu kan. Berkembang terus. Ya, berkembang terus gitu. Oke, kita kembali soal peradaban tadi, Prof. Ada nggak bukti nyata tentang ada peradaban kuno yang lebih maju daripada yang kita duga? Yang kita duga sekarang kan seperti ini, tapi ada nggak buktinya tuh? Ternyata yang selama dijelaskan dengan teori itu ada yang lebih maju tuh, gitu. Ada nggak, Prof? Ya, pengertian begini, Mbak.
perkataan lebih maju itu problematis ya kalau dalam antropologi loh ya. Karena bisa maju dalam bidang ini tapi terbelakang bidang yang lain. Ya, jadi kalau Mbak bilang maju itu mungkin dia maju pada bidang ini tapi tidak pada bidang yang lain gitu kan. Nah, pada masyarakat kuno ya tentu mereka punya kelebihan-kelebihan yang kita tidak punya, contohnya Mesir tadi, ya kan? Bagaimana mereka bisa membuat seperti itu sementara tidak punya teknologi seperti kita? Mereka nggak punya crane, nggak punya pesawat, tapi kok sih bisa membuat seperti itu? Jadi pasti mereka punya kemampuan tertentu. Nah, para ahli antropologi masih terus melakukan penelitian, ya. Nah, kita tidak tahu apakah nanti bakal ditemukan peradaban kuno yang lain yang mungkin lebih bukan lebih maju tapi coraknya berbeda dengan Mesir misalnya, ya kan? Oh, Mesir itu begini, oh nanti yang akan ditemukan mungkin berbeda lagi, sangat mungkin. Cuman sampai sekarang kita belum menemukan itu, ya. Jadi kita lihat sekarang yang masih boleh dikatakan sangat mengagumkan itu ya budaya Mesir kuno dengan piramidnya itu, ya. Apakah dulu pernah ada yang lebih maju dari itu? Ya kita bisa mengatakan ada, bisa mengatakan tidak, ya kan? Tapi dalam antropologi perlu bukti empirik. Ya, nah ini baru orang percaya kalau ada penggalian, ya, kemudian ada bisa penjelasan dan kemudian semuanya dianalisis secara ilmiah kan gitu. So kalau tidak begitu, ya akhirnya hanya akan melahirkan cerita-cerita mitos saja, ya. Jadi kembalinya kalau antropologi pasti pada penelitian, Pak. Ya, karena itu yang kita lakukan. Kok dari penelitian sejauh ini, misalkan dari bidang kesehatan gitu, Prof, ada nggak ya peradaban kuno yang rata-rata dia yang paling maju lah, paling pesat kemajuannya dari segi kesehatan, pengobatan misalnya? Mesir kuno, Pak. Oh, Mesir kuno. Bisa buat bumi. Oh, iya. Itu kan awet. Wih, pengawatan yang luar biasa itu. Luar biasa itu. Pengawatan jenazah. Iya, pengawatan jenazah itu. Ya, luar biasa kalau lihat, dan ya saya pernah melihat sendiri bagaimana mumi di Mesir kan. Dan yang di mumi kan tidak hanya manusianya kan, binatang-binatang kesayangannya kan juga di mumi. Ya, diawetkan dan ada itu ya. Jadi kalau kembali pada itu pengamatan mereka luar biasa, Pak. Ya, harus saya katakan kalau ini budaya Mesir masih yang paling top dari masa ribuan tahun loh ya. Ya, sampai sekarang kan belum ada yang lebih dari itu. Kan? Kalau itu ada monumen-monumen yang lain tidak sebesar yang di Mesir. Karena itu saya katakan saya masih paling kagum dengan yang di Mesir. Karena yang di Amerika Latin kan tidak sebesar itu. Kemudian kita tidak tahu apakah di sana juga ada mumi-mumi seperti itu. Tapi kompleksitas memang luar biasa kalau yang di Mesir itu, sebagaimana sudah diteliti oleh para ahli Inggris, ya. Jadi kita bisa melihat memang budaya Mesir kuno itu luar biasa, ya. Jadi kita melihat itulah yang memang sangat maju pada soal tadi kesehatan, tahu tentang fisik, pengobatan, dan mereka sangat-sangat maju kalau dia. Bukan berarti kemudian yang lain tidak mengenal. Mumi memang umumnya tidak, tapi pengobatan banyak yang mengenal. Kalau itu memang ya, cuman kita tidak bisa mengatakan bahwa satu lebih maju dari yang lain karena masing-masing bisa berkembang, ya, Mbak, ya. Akhirnya bisa tumbuh dan bisa beradaptasi dengan menggunakan obat-obatan itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana ribuan tahun mumi itu masih awet, nah itu kan hebat, Mbak. Ya, bahwa mereka menemukan ramuan yang luar biasa. Ramuan itu sudah bisa dijelaskan. Ya, dari segitu sudah, karena itulah orang sekarang pun meneliti bagaimana sebenarnya orang Mesir kuno itu membuat mengawetkan jenazah manusia itu. Ya. Tapi kalau bicara soal mumi, Prof, saya juga penasaran nih. Ada nggak alasan tertentu kenapa kok mereka tuh mengawetkan jenazah? Padahal kok di kebudayaan kan udah dimakamkan aja, dibiarkan, ada yang dibakar, dikremasi, dilarung. Buat apa sih buat diawetkan? Ya, itu kembali kemudian tidak bisa lepas dari persoalan agama, Pak, kepercayaan. Ya. Jadi kalau kita melihat pada yang namanya bangunan-bangunan besar, ya, di peradaban-peradaban lama itu biasanya pasti ada hubungannya dengan keagamaan. Ya, itu bisa termasuk yang buat piramid dan kaitannya dengan kepercayaan. Nah, kalau kita mengetahui kepercayaan mereka, ya, bagaimana manusia itu setengah dewa, ya, nah, turunan dewa, maka pengawetan ini menjadi hal yang penting. Dan sebenarnya itu tidak hanya dilakukan oleh orang Mesir kuno kan, ya, Mao Zedong kan juga, ya kan, di Toraja juga, kemudian ada Rusia juga melakukan gitu kan. Nah,
tentu di sini kita bisa melihat, oh ini yang diawetkan adalah orang-orang yang sangat penting, yang dianggap sangat mulia dalam pandangan masyarakat mereka. Jadi itu semacam pemujaan, penghormatan pada orang yang dianggap sangat hebat di masa hidupnya. Gitu, ya. Dan itu sangat umum sebetulnya. Hanya sebagian mampu mengawetkan dan mau mengawetkan, yang sebagian lagi tidak mampu dan tidak mau juga mengawetkan, kan seperti itu. Ya, orang Islam mungkin kalau mau bisa, tapi mungkin nggak ada tradisi seperti itu. Atau mungkin yang kita tahu di Bali juga ada Toraja, gitu ya. Toraja. Ya, tetapi apakah mereka betul-betul mengawetkan seperti yang di sana, dan tujuannya kan juga sudah berbeda. Tapi kita bisa melihat bagaimana di Toraja pun kan ada. Ya, kan? Ya. Bagaimana orang bisa meninggal tidak langsung dimakamkan dan masih disimpan, ya, atau bahkan diganti pakaiannya. Persisnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana yang namanya mayat itu tidak selalu menakutkan. Ya. Nah, dari kacamata itu kemudian kita bisa melihat, oh ternyata orang mengawetkan seseorang itu bisa karena kecintaan, kekaguman, ya, penghormatan. Ya. Jadi motivasi yang ada di balik pengawetan jenazah itu bisa macam-macam. Ya. Nah, pada Mesir kuno lebih berkaitan dengan soal ketiwaan mereka. Dan pemujaan. Ya, pemujaan. Ya. Katanya dengan kepercayaan tadi. Ya, itu yang jelas terlihat, ya kan. Kalau Toraja kan agak berbeda kan gitu. Ya. Jadi kalau di Mesir itu kan mereka mungkin percaya bahwa dengan diawetkan itu mungkin jiwanya bisa bersatu dengan yang mereka percayai gitu. Kaitannya lagi-lagi dengan kepercayaan dan agama tadi, Mak. Biasanya begitu. Nah, kalau yang dari pelajari Prof, gimana sih kok manusia purba itu bisa membangun struktur yang besar-besar, nggak cuma piramida, misalkan kayak mungkin di Inggris itu ada Stonehenge, ya tumpukan-tumpukan batu gitu. Kok bisa ya manusia batu membangun seperti itu, dan motivasinya apa? Ya, tadi kalau motivasi itu sangat biasanya berkaitan dengan soal pemujaan dan ritual. Ya, dengan hubungan yang supranatural, ya. Biasanya begitu, ya. Jadi tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat untuk ritual biasanya, ya. Nah, bagaimana mampu mereka, ada dua kemungkinan, ya. Jangan-jangan orang, ya, tapi kita belum menemukan fosilnya yang besar-besar, ya. Tapi kembali pada itu tadi, mungkin mereka punya teknologi tertentu yang selama ini orang bisa mencoba merekonstruksi itu adalah, ya, pertama ini ditumpuk dulu, kemudian diberi tanah, kemudian naik di atasnya sampai tinggi sekali gitu, ya. Jadi bangunan-bangunan yang besar itu bisa dibuat dengan cara seperti itu. Tapi ini rekonstruksi orang sekarang loh, ya. Ya, bagaimana yang dulu terjadi betul itu kita tidak tahu, ya. Ini hanya upaya kita untuk mengetahui bagaimana bangunan sebesar itu bisa dibangun sementara orangnya tidak sebesar itu, ya. Kalau mengangkat batunya orang masih bisa lah, ya. Nah, tapi bagaimana kok bisa setinggi itu? Nah, konon dulu itu tumpuan batu pertama, kemudian dibuat pinggirnya tanah, kemudian naik lagi tanah, sampai kemudian tanahnya dibersihkan. Ketika ini sudah jadi semua gitu, ya. Nah, ini cara yang dianggap paling masuk akal. Ya, jadi membangun bangunan yang besar itu caranya seperti itu, gitu. Ya. Tapi apakah betul-betul seperti itu? Lagi-lagi ini kan hanya rekonstruksi orang masa kini kan gitu. Ya, jangan-jangan dulu orang punya kemampuan jangan tadi sihir tadi, ya. Walau alam kan gitu. Ya, karena sihir kan sulit dilihat kan. Ya. Tapi dalam konteks ini, kalau dalam ilmu pengetahuan antropologi, sihir tidak bermain, Mbak. Iya sih. Harus tentang empirik, ya, yang empirik dan masuk akal, dan kemudian ini bisa. Kalau sihir dianggap tidak masuk sains kan gitu, ya. Oh, itu nggak bisa, ya. Jadi kita harus menjelaskannya dengan berarti caranya kurang lebih seperti ini. Itulah mengapa yang dilakukan. Nah, bagaimana bisa melakukan itu? Ya, budak-budaknya mungkin banyak, dan memang ketika itu perbudayaan yang luar biasa, ya kan. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya tenaga kerja yang terlibat itu banyak sekali, ya, ada budak-budak dan dalam pesantren. Nah, kemudian tentu saja tadi penguasaan ilmu yang, ya, tentang ilmu ukur, ya, matematika itu mereka mungkin sudah menguasai, karena tidak
nggak bisa membuat piramid yang sebagus itu. Oke. Ya, membuat patung-patung yang sehebat itu. Ya. Kalau kita bicara soal pemujaan ya Prof, pasti kan nggak lepas kita bicara soal pemujaan atau soal persembahan. Biasanya kan erat kaitannya dengan sesajen. Ya, sesajen itu kalau sekarang lihat di film-film, apalagi film horor ya Prof, pasti kan harus sesajen, nanti tiba-tiba muncul makhluk mengerikan gitu kan. Terus kita kayak ada transaksi gitu, bisa dikasih kesaktian, nanti saya mempersembahkan misalkan jiwa apa-apa gitu Prof. Itu sebenarnya yang digambarkan itu benar seperti itu atau salah Prof? Ya, kalau ini tergantung pada kepercayaan kita Mbak. Ya. Jadi kalau apakah seperti atau tidak itu yang lebih tahu yang saya katakan orang-orang yang tahu dunia supranatural ya Mbak. Tapi kalau dari segi antropologi kita hanya bisa mengatakan bahwa ada orang percaya pada dunia gaib. Dunia gaib ini dihuni oleh makhluk-makhluk tertentu, ya kan? Ya. Antropologi tidak bisa membuktikan secara empirik, ya kan? Tapi kita tahu bahwa orang percaya ada itu, ya. Nah, orang memberikan sajen ini apa tujuannya? Nah, kalau secara antropologis itu bisa ditafsir, ya. Artinya bahwa orang itu seperti dalam kehidupan sosial kita sehari-hari selalu ingin membangun relasi sosial, ya, karena dengan relasi sosial ini orang bisa tolong menolong, kemudian bisa tolong menolong dan bisa mengatasi persoalan secara bersama. Nah ini yang sangat penting gitu kan. Nah karena itu kalau kita misalnya melihat pada dunia orang Jawa ya yang mengenal banyak sajen gitu ya, maka kemudian sajen ini dianggap sebagai sebuah sarana untuk membangun relasi. Ya, jadi itu suatu hal yang biasa. Itulah saya tidak sependapat bahwa itu syirik dan sebagainya. Nanti dulu gitu kan. Apa sih syirik itu gitu ya. Bukan yang menyembah gitu kan. Karena orang memberikan sesuatu itu belum tentu maknanya menyembah. Ya, saya sering mengatakan kalau saya punya tetangga misalnya seorang pencuri, seorang pencopet ya kan, atau seorang garong misalnya gitu kan. Wah ini orang-orang ini orang-orang berbahaya kan gitu, tapi jadi tetangga saya gitu kan. Jangan-jangan dia garong rumah saya, dia maling rumah saya. Nah daripada mereka nanti saya curiga mereka ganggu saya pulang dari kota lain bawa oleh-oleh saya berikan pada mereka, apa nggak boleh? Boleh toh? Ya. Dan apakah itu berarti saya menyembah tetangga saya? Kan enggak. Enggak. Tapi ini kan membangun relasi. Ya, jadi kita membangun relasi dengan orang lain. Nah. Jadi kalau saya memberikan sesuatu pada tetangga saya, kan tidak harus diartikan saya menyembah, kan gitu ya kan? Ini kan hanya saya pengen punya hubungan baik dengan tetangga kan gitu kan. Dan kalau tetangga saya memberikan pada saya, dia juga nggak menyembah saya kan gitu kan. Ini hanya seperti itu karena. Nah, dengan memberikan sesuatu pada tadi makhluk-makhluk yang mungkin akan dianggap mengganggu, ya kan? Dengan begitu mereka tidak akan mengganggu kan. Taruhlah, dia suka kembang, saya kasih kembang, ya kan? Dia suka menyan, saya kasih menyan kan gitu. Bukan berarti saya nyembah, tapi ini loh kamu suka ini toh, ya ini kamu suka ini toh, gitu ya. Berhubungan baik kan gitu ya kan. Ya dengan begitu dia nggak ganggu saya kan gitu. Ya. Tapi tidak harus itu diartikan menyembah. Nah, ini kalau saya loh ya dari segi antropologi penjelasannya seperti itu, Pak. Ya. Sehingga kita ya nyaman-nyaman aja dengan orang melihat seperti itu. Tapi kebiasaan kita memberi sesajen itu, Prof, itu kan ya di Mesir ada kan kayak korban bakaran, terus kalau kita tuh mungkin ngasih ya hasil-hasil bumi. Itu seberapa besar sih, Prof, kemungkinan bahwa peradaban kuno itu kayak punya kontak satu sama lain. Jadi sebelum zaman modern, misalkan Mesir mungkin dengan Amerika Selatan atau mungkin dengan ya Nusantara ini, Prof. Ya kalau kontak itu harus dibuktikan secara historis ya. Nah ini tentu saja masih dibangun teori-teori seperti itu. Misalnya ada ahli antropologi mengatakan bahwa ada kesamaan antara Mesir dengan Amerika Selatan sama-sama buat piramid. Dulu berarti pernah ada kontak gitu kan. Nah, ini kan kalau dengan logika biasa, tapi kalau kemudian secara historis harus dibuktikan, benarkah orang Mesir pernah ke Amerika Selatan, benarkah orang Amerika Selatan pernah ke Mesir. Nah, sampai sekarang belum terbukti. Ya, ada orang Eropa, namanya Thor Heyerdahl, seingat saya dari Norwegia, ya antropolog juga, yang ingin membuktikan bahwa orang Mesir itu sudah berlayar sampai Amerika Selatan.
Ya, dengan menggunakan teknologi seperti zaman mereka dulu, yaitu apa? Perahu yang dari jerami itu, ya, yang dari papirus itu, ya. Nah, dia buat seperti itu, ya. Tapi 2 kali dia lakukan nggak berhasil. Ya, jadi belum terbukti betul ya bahwa ada. Nah, untuk mengatakan bahwa memang ada kontak, kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti historis gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi masih perlu dicari bukti sejarah bahwa memang ada kontak betul antara orang Mesir kuno dengan orang Amerika Selatan. Ya. Nah, sisi lain ada di antropologi menjelaskan enggak, ini memang karena ada kesamaan pada nalar manusia. Ya. Jadi karena di mana-mana manusia itu seluruhnya struktur nalarnya sama, maka kemudian produknya ya bisa sama. Jadi bahwa kemudian ada yang menyembah begini di sana menyembah begitu, ya karena pola pikirnya sebenarnya sama. Gitu. Nah, ini bisa seperti itu. Dan itulah penjelasan yang berbeda, yang tidak historis gitu ya, tapi mengacu pada struktur nalar manusia gitu ya. Dan ini 2 teori yang berbeda, tapi mana yang benar? Ya, ini masih terus masih terus diskusi kalau itu, karena masing-masing punya kekuatan sendiri ya untuk bisa menjelaskan itu gitu ya. Tergantung pada kita mau pilih teori yang mana yang ingin kita anut itu. Oke, gitu. Tadi kan bicara soal nalar ya, Prof. Nah, menurut Prof Hedi nih, apakah kita sebagai manusia saat ini yang modern ini mungkin secara pola pikir atau secara ya teknologi itu lebih pintar daripada nenek moyang kita, lebih cerdas lah gitu? Kalau secara antropologis sebetulnya tidak ada manusia itu dikatakan lebih cerdas daripada yang lain. Ini ada seorang ahli namanya Levi-Strauss ya, yang dia mencoba menunjukkan bahwa manusia dimanapun sama, dan kemudian pandangan etnosentris yang mengatakan orang Eropa itu lebih pintar daripada bangsa lain, itu sebetulnya omong kosong, itu nggak benar ya. Dia tunjukkan bahwa sebetulnya pada manusia itu ada 2 pola pikir, yang itu dominan yang ini atau dominan yang ini. 2 pola pikir ini dia sebut adalah bricoleur dan insinyur. Ya, jadi ada 2 pola pikir tertentu, yaitu pola insinyur dan pola bricoleur. Bricoleur itu tukang, insinyur itu insinyur. Yang merancang gitu. Ya, jadi manusia itu sebenarnya punya 2 pola pikir itu. Ya, jadi bukan soal kecerdasan. Ya. Tapi lingkungan tertentu yang membuat pola pikir ini lebih berkembang daripada pola pikir yang lain. Ya, nah, pada masyarakat yang sangat sederhana, misalnya orang Australia, aborigin, itu yang berkembang adalah pola pikir yang bricoleur, yang tukang. Tapi pada orang Eropa, pola pikir yang berkembang adalah insinyur. Ya. Bukan berarti yang insinyur lebih cerdas daripada yang tukang, tidak. Ini menarik nih, Bro. Ya, karena orang masih terjebak pada soal satu lebih cerdas pada yang lain. Tidak, secara antropologis enggak. Ya. 2 pola pikir ini ada dua-duanya, dan pada masyarakat modern masih ada pola pikir tukangnya, ya, tapi tidak sangat dikembangkan. Ya, yang mereka kembangkan adalah insinyur. Misalnya, pola pikir tukang itu adalah yang menggunakan sarana-sarana konkret untuk berbicara tentang sesuatu yang abstrak. Karena itu disebut the science of the concrete. Ya, Levi-Strauss menyebutnya science of the concrete. Dan ini adalah kita menggunakan sarana yang konkret ini untuk berbicara tentang sesuatu. Misalnya, ketika kita ada konflik KPK dengan polisi, ya, mengapa kita menggunakan istilah cecak dan buaya? Ketika Jokowi nyalon presiden, kemudian Prabowo, kita bicara kelompok cebong dan kampret. Kenapa harus pakai cebong dan kampret? Ya kan, ngomong aja langsung gitu kan. Nah, pola pikir yang menggunakan cebong kampret, ya, kemudian cicak buaya, itulah pola pikir tukang. Tapi orang bisa menggunakan itu. Wah, cicak dan buaya menang cicaknya, loh. Ya, tapi bisa kan? Dalam konteks itu bisa kan? Kampret sama cebong, lo menang cebongnya, bisa toh? Bisa. Ya, kampretnya kalah, lo kok bisa, ya kan? Nah, itu cara ngomong tadi, pola pikir tukang.
the science of the concrete ya. Tapi kalau secara matematik lain ya, yang insinyur itu. Nah, dia membuat desain dulu baru kemudian. Nah, pada orang yang tukang ini apa yang ada dia gunakan untuk membuat. Jadi orang membuat rumah itu tergantung apa yang dia miliki. Saya punya kayu, punya ini saya buat rumah. Atau apa, gitu ya. Tapi kalau insinyur rancang dulu, baru dia buat bahannya, ya kan? Nah, dua pola pikir ini yang ada pada manusia. Satu tidak lebih cerdas daripada yang lain. Hanya satu lebih dominan pada lingkungan tertentu, yang satu lebih dominan pada lingkungan yang lain. Orang Amerika yang sangat modern pun masih bicara seperti itu. Mengapa Partai Republik dan Demokrat lambangnya masih gajah dan keledai? Ya toh? Ya, mengapa harus ada gajah dan keledainya? Mengapa? Kenapa nggak dihapus saja? Betul toh? Ya, tapi nah, mengapa kita ini menggunakan zaman partai politik banyak, ya kan? Ambil dari Pancasila, partai Bintang, partai Kapas Beringin, Golkar Beringin, ya. Dan itu kan bagian dari alam, totem itu kalau dalam masyarakat sederhana. Jadilah itu namanya totemisme. Jadi totemisme kita itu masih ada. Itu ya tadi. Dan itulah pola pikir yang ada pada masyarakat yang pola pikirnya tukang tadi. Bukan berarti mereka kurang cerdas, tidak. Mereka sangat cerdas itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi pola pikir kok yang lebih pintar jadi perancang insinyur, kalau yang lebih nggak pintar jadi pekerja itu salah ya. Dibuktikan oleh Prof. Edi sendiri. Sama pinternya itu. Tergantung lingkungannya aja mana yang lebih dominan. Oh ya Prof. Ini masih ngomong soal budaya juga nih Prof nih. Kenapa sih budaya-budaya di dunia itu kayak punya mitosnya itu hampir sama, seperti hantu, makhluk mitologi, atau mungkin manusia setengah dewa? Ya, kembali tadi Pak, struktur nalar yang kurang lebih sama. Karena struktur nalar manusia itu pada dasarnya sama. Ya, tidak berbeda. Itulah mengapa, karena manusia itu satu spesies kan sebelumnya, ya. Sehingga orang aborigin bisa menikah dengan orang Australia kulit putih atau orang Amerika kulit putih bisa punya anak, ya. Dan itu berarti kan satu spesies, ya kan. Dan itu punya struktur nalar yang sama. Jadi dengan struktur nalar yang sama ini hasilnya ya sama, budayanya bisa hanya kemudian artinya pada level strukturnya ada kesamaan. Tetapi pada isinya, pada elemen-elemen yang superficial bisa berbeda. Ya, oke lah, sama-sama hantu ya. Tapi hantu yang dominan di sini di sana itu kan gitu. Tapi sama-sama tetap hantu kan gitu ya. Artinya pikirannya tetap ada dunia gaib, ada dunia empirik, ya kan. Tapi makhluk yang menghubungkan itu mungkin berbeda-beda. Di sana umumnya makhluknya seperti ini, di sini umumnya makhluknya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Tapi dua-duanya sama-sama mengenal bahwa ada dunia gaib dan ada dunia empirik. Nah, dari itu karena struktur nalar yang sama. Dan mungkin juga pengalamannya sama, ya kan. Dan itulah yang membuat kemudian bisa berpengaruh satu sama lain. Ini kalau kita menjelaskan dengan struktur nalar kalau dengan struktur sejarah ya, mungkin dulu ada kontak itu tadi ya, tapi kan itu harus dibuktikan bahwa ada betul-betul kontak kan gitu. Soalnya saya pernah dengar juga Prof katanya kayak yang dibilang hantu perawat yang ngesot itu katanya masuknya kan waktu orang-orang dari Belanda tuh datang pakai seragam perawat, orang ketakutan. Gitu. Iya. Mungkin kan malam-malam perawatnya lagi ngerjain apa, dianya ketakutan. Ya. Tapi mungkin yang lebih menarik adalah bahwa mungkin kita kalau ke Eropa, saya pernah bertanya karena ada teman saya yang melakukan penelitian di kota gede. Ya, orang Austria ini, antropolog Austria melakukan penelitian tentang hantu. Ya, kenapa kau penelitian tentang hantu di Indonesia? Ya, karena ada macam-macam. Saya tanya, ada nggak hantu di Eropa? Ada, tetapi wacana itu tidak sangat dominan. Ya, nah ini yang kemudian menurut saya disitu tadi kembali pada soal science of the concrete tadi, Mbak. Ya, jadi ketika sains yang insinyur atau pola pikir insinyur ini yang berkembang, maka yang pola pikir yang hantu tadi kemudian kurang dominan, sehingga tokoh-tokoh hantunya tidak banyak. Wacana itu tidak berkembang. Tapi pada masyarakat yang
pola pikirnya yang tukang tadi, nah itu yang berkembang betul dan itu hantunya bisa banyak sekali. Oh, iya. Nah, penjelasannya bisa seperti itu kurang lebih gitu ya. Jadi pola pikir yang berbeda, tapi tidak berarti yang satu lebih cerdas daripada yang lain. Ya, sama. Ya, sebenarnya itu Mbak. Ya, kalau misalnya, nah, yang lain adalah soal goib dan tidak goib ini. Ya, mungkin pada yang tukang ini goib itu dibiarkan goib, tapi pada pola pikir yang insinyur ini goib didefinisikan ulang. Oh ya. Ya, tadi mungkin cari yang semula goib bisa kemudian menjadi tidak goib. Ya, seperti HP ini, ya kan? Ya. Berarti kan sebenarnya ada gelombang-gelombang di sekitar kita ini, yang kalau kita nggak pakai HP goib, tapi begitu pakai HP nggak goib lagi. Nah, berarti kan persoalan instrumen. Ya, jadi ketika ada perkembangan instrumen baru, maka ini bisa berubah. Ya. Jadi sangat mungkin ya pola pikir yang tukang tadi, yang banyak hantunya itu nanti mungkin juga akan lama-lama berkurang ketika teknologi atau pola pikir yang insinyur tadi yang lebih dominan. Ya, nah itulah mengapa orang mengatakan persoalan pendidikan. Ya, bagaimana kemudian pendidikan ini akan bisa mengubah, tidak satu lebih cerdas daripada yang lain, tapi pola pikir ini yang kemudian akan banyak dipakai. Mana yang dominan? Ya, gitu, dominan gitu. Ya. Sebenarnya itu yang terjadi. Berarti erat dengan tradisi budaya, Prof. Ya, dengan tradisi yang dan itu terkait dengan lingkungan yang kita hadapi juga, Pak. Ya, tidak bisa lepas dari itu. Ya. Ya. Kalau kita ngomong soal tradisi budaya, Prof, ada nggak nih tradisi atau mungkin kebiasaan yang paling mengejutkan yang pernah Prof Hedi temui selama belajar antropologi? Kok bisa gini ya? Kok saya belum pernah menemukan ya, terus terang. Karena begini, dalam antropologi itu kita nggak boleh terkaget-kaget dengan oh iya sih. Ya, kita harus selalu siap dengan yang unik-unik gitu. Ya, jadi ketika ada sesuatu itu, ini menarik ini. Jadi kita tidak terkaget, tapi kok bisa begini bagaimana ya? Mungkin apa ini yang terjadi di sana? Nah itu ya. Jadi mencari penjelasan mengenai itu ya. Jadi kita tidak terkaget-kaget dengan ini, tapi lebih kemudian mengembangkan keingintahuan tadi, Mbak. Karena itu yang muncul kemudian ada riset-riset sebetulnya. Bahkan misalnya tentang tradisi mungkin kebiasaan orang yang memakan orang lain juga, katakanlah kanibalisme gitu. Itu pun nggak membuat Prof Hedi kaget atau gimana gitu. Kalau kita dengarnya kan, aduh kok tega ya orang makan orang lain. Karena kalau dari kacamata kita itu setiap tradisi itu tidak ada yang aneh. Nah, aneh itu karena kita baru pertama kali bertemu, tapi buat masyarakat itu sendiri mungkin itu sudah sebenarnya sesuatu yang biasa. Ya, persoalannya di situ aja, Mbak. Ya, sama dengan kita itu apa kanibal itu sesuatu yang aneh atau tidak aneh, sangat tergantung pada pola pikir yang ada. Ya kan? Jadi karena kita tidak terbiasa dengan itu, kita terkaget-kaget. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam masyarakat yang itu memang sebenarnya sudah biasa, ya nggak terkaget-kaget lagi gitu kan. Nah, dalam antropologi itu kita harus selalu siap dengan terkaget-kaget itu, sehingga kita nggak kaget lagi. Oh iya, harus siap-siap. Jadi kita yang muncul adalah pertanyaan, mengapa itu terjadi? Ya, bukan keheranan dan juga bukan judgement. Ya, oh ini jelek, oh ini kurang, enggak, tapi kenapa begitu? Nah, kita berusaha memahami ya apa yang dilakukan orang, dan itulah yang kita lakukan. Dan memahami itu tidak hanya dari perspektif kita, Mbak, ya, tapi juga dari perspektif orang yang kita temui. Kok kalian kanibal ini kenapa ya? Ya, sampai saya tidak tanya secara langsung, melihat budaya secara keseluruhan, secara holistik istilahnya. Baru kemudian, oh pantas mereka melakukan ini. Oh, saya jadi mengerti mengapa mereka melakukannya. Nah, jadi nomor satu adalah kita mencoba memahami masyarakat lain itu dengan perspektif masyarakat itu sendiri, gitu. Sehingga kita yang sejak awal itu siap untuk melihat segala sesuatu yang berbeda. Ini kalau dalam antropologi loh, bukan saya mengutamakan antropologi, tapi karena memang kami kalau penelitian ya harus siap dengan itu.
So kalau nggak begitu nanti wah ya isinya hanya judgement terus ya, mengadili, menilai terus gitu ya. Nah itu yang repot itu kan. Akhirnya kemudian kita nggak meneliti ya kan, atau penuh dengan ketakutan ya. Tapi pada kita yang dipelihara dan dikembangkan adalah curiosity, keingintahuan gitu ya. Sehingga kita melakukan penelitian yang terus-menerus gitu. Ya, sehingga yang aneh tidak dihindari tapi malah didekati dan dicari dan kemudian dicoba diketahui seperti itu. Kira-kira begitu Bu Dokter. Oke, siap. Oke. Nah, Prof, ini kan banyak orang yang punya teori-teori tentang kebudayaan zaman dahulu itu seperti gimana, terus kebudayaan zaman dulu orang-orangnya kok bisa sih misalkan pada beberapa taruhlah cerita perwayangan kok ada tokoh-tokohnya yang bentuknya ini aneh-aneh, ada yang mulutnya lebar dan lain gitu. Terus orang-orang mulai berteori nih, mulai berpikir mungkin nggak sih kalau manusia zaman dulu itu tuh punya kontak dengan luar angkasa. Kadang kan masih percaya di luar itu alien ya, makhluk asing di luar angkasa. Nah, kira-kira kalau dari mungkin penemuan kah atau apa atau riset-riset itu ada nggak bukti bahwa manusia purba itu punya kontak dengan orang di luar angkasa sana? Yang selama ini memang belum diketahui bahwa mereka punya kontak dengan makhluk yang kita pun kan sekarang ya masih banyak orang dengan UFO gitu ya kan. UFO ya. Sebenarnya itu tapi mirip dengan itu ya. Tapi kan sampai sekarang juga belum terbukti apakah betul-betul ada UFO. Ada yang cuma percaya mengatakan, oh ada betul, ada punya pengalaman seperti ini. Ya, tapi kan lagi-lagi ya itu hanya beberapa individu dan ini masih dicoba dicari terus. Ya itulah mengapa sekarang manusia pun masih mencari kontak dengan dunia lain itu, tapi dengan cara yang lebih empirik ya. Nah, apakah di masa yang lampau pernah terjadi secara antropologis? Ya belum ada yang mengetahui itu. Ya. Tetapi jejak-jejak yang menarik ada ya. Bagaimana misalnya kalau kita bisa melihat di Peru ya ada gambar yang besar-besar gitu kan. Ya. Ini dari mana ini ya, kreasi dari mana ya, tapi lagi-lagi karena kita nggak punya bukti empiris, semuanya spekulatif ya. Jadi kalau antropologi intinya harus ada empiriknya ya. Kalau nggak ada empiriknya ya. Kalau toh misalnya memang ada, pernahkah itu ada tulisannya, oh kami bertemu dengan makhluk gini. Nah, kalau ada bukti sejarah tulisan seperti itu, nah orang antropologi mungkin bisa percaya kan gitu. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya kita nggak berani. Ya. Bahwa kemudian di wayang itu ada tokoh-tokoh seperti itu, ya itu sangat mungkin. Seniman kan bisa membuat macam-macam, ya kan. Itu kan karya seniman, ya. Dan karya seniman itu imajinasinya bisa macam-macam ya. Dan itu tidak usah kita heran, karena pada yang namanya science fiction itu. Ya kan, orang bisa macam-macam kan, dan sekarang lebih hebat lagi science fiction-nya kan, ya daripada wayang gitu kan, karena bisa melakukan yang macam-macam. Ya, kalau kita melihat Spider-Man misalnya, ya kan, ya Superman gitu, apa bedanya dengan Gatot Kaca segala macam. Jadi kalau seniman ya, imajinasi senimannya yang hebat itu, ya kan. Ya, itu saya kira yang sangat penting. Nah, kalau penemuan dalam bidang antropologi yang paling kontroversial yang pernah ada apa, Prof? Ya, yang kontroversial secara antropologis ya. Itu yang pertama yang berkaitan dengan budaya yang kemudian berkaitan dengan yang jenis manusia ya. Yang pertama itu yang saya ingat itu orang menemukan suku yang sangat primitif dalam tanda petik sederhana di Filipina. Ya, tapi ternyata kan itu ya istilahnya kayak rekayasa gitu ya. Ya, jadi sebetulnya itu sudah lama suku itu ada, sudah dikenal ya. Cuman ya mungkin ditambah dengan cerita tertentu sehingga ini seolah-olah sesuatu suku yang belum pernah ditemukan. Nah, ini salah satu dalam kontroversial dalam antropologi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang ini fosil manusia Flores itu. Ya, itu juga jadi kontroversi dalam dunia antropologi ya. Sehingga Indonesia menjadi sangat terkenal juga karena ada fosil itu kan. Ya, nah, itu ada perdebatan. Apakah ini spesies baru ataukah ini sebetulnya makhluk yang sama dengan kita, hanya kemudian adaptasinya
kemudian mencapai ciri-ciri atau mendapat ciri-ciri seperti itu gitu. Nah, ini menurut saya yang kontroversial. Tapi kalau sebelum itu yang kontroversial secara antropologis dan juga membongkar etnosentrisme itu pandangan Boas yang mendobrak pandangan bahwa ras kulit putih lebih cerdas daripada ras yang lain. Ya, dia mengatakan ras itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan. Dan itu kan temuan dia karena melakukan penelitian antropologi fisik, mengukur besar kepala orang Black American dengan White American, ya. Kemudian dilihat dan ternyata tidak berkorelasi dengan soal kecerdasan. Ya, soal bagaimana orang hidup dan berbudaya itu sangat tergantung pada lingkungan sosial dan budayanya dan lingkungan alamnya. Jadi ras itu tidak bermain superior dibandingkan yang sehingga lain. Tidak bisa mengatakan bahwa ada ras murni, ras lebih cerdas dan sebagainya. Dan itu yang membongkar betul-betul ya pandangan rasisme yang selama ini berlaku terutama di kalangan orang Eropa. Ya. Dan itulah yang menurut saya sangat penting. Nah, yang lain itu adalah pandangan filosofis yang mengatakan bahwa semua kebudayaan itu sebenarnya sama. Yang namanya filsafat relativisme budaya. Nah, itu yang sangat penting. Ya. Karena dulu orang mengatakan, kebudayaan ini lebih maju, kebudayaan ini lebih rendah. Nah, secara antropologis tidak ada lagi. Semua kebudayaan itu sebetulnya secara sama. Ya. Jadi tidak ada kebudayaan yang lebih hebat dalam artian lebih mulia, ya lebih tinggi dan sebetulnya manusia itu sama, budaya mereka juga sama, dan itulah yang perlu untuk dihargai secara bersama. Itu gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi ada nggak sih kemungkinan gitu bahwa ada satu peradaban canggih yang pernah ada tapi hilang tanpa jejak, misalkan kayak kita mungkin pernah dengar cerita Atlantis ya atau apa gitu, mungkin kena bencana alam hilang tanpa jejak gitu, Prof. Kalau yang seperti itu kan ya kita pernah tahu kisah Sodom dan Gomora, ya kan, ya. Tapi seberapa maju mereka kan kita juga nggak tahu. Artinya memang pernah ada berada di masa lampau ya. Nah, tapi untuk mengatakan ada dan tidak itu harus ada bukti empirik. Ya, nah inilah yang harus dilakukan. Nah, yang selama ini kita tahu ya yang sangat tua adalah yang di Mesir kuno itu, ya kan, itu yang sudah jelas. Apakah Atlantis dulu pernah ada? Ya, kita harus melakukan penggalian lebih dulu, ya kan, baru menemukan. Dulu ada orang mengatakan bahwa yang di Subang, Gunung Padang itu. Gunung Padang ya, situs Gunung Padang. Orang bisa berteori macam-macam, tapi mestinya harus ada penelitian secara arkeologis, antropologis, melakukan penggalian dan kemudian dari masa keberapa, tahun berapa, bagaimana orang-orangnya kira-kira, dan ini produk apa, dan jadi itu yang perlu betul-betul dilakukan, ya. Sehingga kalau dalam antropologi ya tidak bisa menerima cerita-cerita begitu, tapi intinya harus melakukan penelitian, penggalian. Biar nggak hanya berspekulasi, berteori dan lain-lain. Karena kalau itu semuanya bisa bunyi, Pak. Orang mau bisa ngomong yang macam-macam bisa itu, karena bisa membuat imajinasi yang macam-macam. Itu saya kira, Pak. Nah, bagaimana? Saya minta dua sudut pandang ya. Pertama dari sudut pandang antropologi, yang kedua dari sudut pandang Prof. Hedi secara pribadi terkait santet. Santet. Ya. Kalau secara antropologi tadi bahwa orang yang main santet itu merupakan the law of association tadi, ya, dengan menggunakan mantra-mantra. Ya. Tapi itu hanya sampai di situ penjelasannya, ya kan. Tapi kalau secara pribadi, karena saya pernah bertemu, ya, dengan orang-orang yang memang bisa melawan santet, ya, jadi saya cenderung percaya bahwa memang ada santet itu. Ya, saya punya teman-teman dan ada yang teman dekat yang memang menguasai atau tahu dunia seperti itu, Pak. Ya, dan dia bisa cerita banyak sekali mengenai itu, ya, dan luar biasa ceritanya, gitu kan. Dan kalau seperti itu, iya juga masuk akal. Dan kadang-kadang penjelasannya tidak hanya secara awam, ya. Karena teman saya ini orang MIPA, ya, orang teknik, ya. Orang MIPA. Ya, jadi dia punya penjelasan kadang-kadang yang
seperti itu. Ya, menggunakan kerangka berpikir yang dari sudut pandang fisika, terutama fisika, ya, untuk menjelaskan fenomena santet, ya. Yang kadang-kadang saya bilang, oh iya juga ya, boleh juga ya, bahwa fenomena keris segala macam itu dia bisa melihat ini dari fisika bisa dijelaskan Mas begini, oh gitu, ya, dan make sense gitu ya. Tapi sudah bukan antropologi, ya itu sudah masuk dunia yang lain lagi ya, ilmu yang lain, itu terutama fisika gitu ya. Kalau kemudian yang perbintangan dan sebagainya itu teman-teman astronomi kan gitu, ya. Dan itu bidangnya sudah berbeda. Kalau saya antropologi cenderung pada itu tadi, bagaimana orang memaknai ya benda-benda itu, dan kemudian bagaimana orang mencoba berhadapan dengan situasi dan memanfaatkan pengetahuan mereka. Itu, Mbak. Baik, Prof. Edi, ini satu pertanyaan terakhir ya, Prof. Ini beneran terakhir deh, karena saya penasaran banget. Ada nggak pengalaman pribadi Prof. Edi yang saat bersinggungan dengan hal-hal mistis atau hal-hal yang mungkin tidak atau belum bisa dijelaskan secara empiris itu tadi, tapi pengalaman pribadi, ada nggak yang mau di-share ke teman-teman? Ya, begini, ini pengalaman saya lebih sebagai orang Islam ya. Ya, karena saya kan orang Islam. Jadi ini pengalaman saya yang saya rasakan dan saya alami bahwa dalam dunia Islam itu ada yang namanya wiridan. Ya, melakukan wirid itu ya. Nah, saya melakukan dalam suatu masa dalam hidup saya melakukan banyak wirid ini. Ya. Dan ketika suatu titik tertentu, ya, setelah sekian hari, itu saya menghitung setelah 40 hari, ya, itu kemudian ketika saya sholat itu, saya melihat cahaya yang luar biasa. Dan itu yang buat saya pengalaman yang paling mengesankan. Nah, karena kemudian saya sholat ketika itu, dan saya betul-betul melihat cahaya di depan saya itu, dan sholat saya itu ya sudah bagaimana ya, saya merasakan saya betul-betul menyembah sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu pengalaman spiritual yang sampai sekarang saya nggak pernah bisa lupa ya. Dan itu yang sangat melekat pada saya, Mbak, ya, sampai sekarang pengalaman itu. Dan semenjak itulah kemudian saya tadi kembali pada soal yang namanya mantra. Nah, itu saya yakin dengan itu. Karena mantra itu kan macam-macam. Tapi tadi yang saya baca itu adalah mantra juga, yang namanya Al-Fatihah. Kalau dalam surat Al-Fatihah, kalau orang Islam menyebutnya gitu. Dan itu adalah juga mantra, kalau saya melihatnya dengan kacamata yang lain gitu kan. Dan itu ketika dibaca berulang kali punya efek, seperti halnya mantra yang dibaca berulang kali menimbulkan efek juga pada yang lainnya. Itu seperti itu kurang lebih. Nah, itu tadi yang saya kaitkan dengan itu. Nah, ini pengalaman yang pribadi yang menurut saya sangat mengesankan spiritual, dan kemudian terbawa sampai sekarang ini gitu ya. Dan praktek itu terus memang kemudian saya melihat, oh, ini praktek yang ternyata punya dampak yang bagus. Nah, itulah yang kemudian saya kerjakan gitu ya. Nah, sekarang giliran saya bertanya pada Mbak ya. Oh ya, boleh. Tapi jangan susah, Prof. Pertanyaan saya, apa yang membuat Mbak tertarik untuk mengetahui soal santet dan segala macam? Karena kan ini sesuatu yang kadang-kadang Allah itu untuk apa sih dibicarakan kan gitu ya. Tapi mengapa Mbak kemudian bertanya soal itu? Karena yang pertama saya percaya kalau seperti Prof tadi, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dan saya memang beberapa kali punya pengalaman pribadi melihat sesuatu yang mungkin belum bisa saya jelaskan secara ilmu kedokteran. Dan saya juga secara pribadi juga pernah mengalami, Prof. Jadi mungkin semacam gangguan yang tidak bisa saya jelaskan secara kedokteran. Makanya saya ingin tahu juga dari sudut pandang Prof sebagai antropolog seperti apa. Ya. Saya kira memang karena ada
di samping dunia empirik ini memang ada dunia yang non empirik, Mbak. Ya, persoalannya sebenarnya itu. Ya. Dan dunia non empirik ini yang kita tidak banyak tahu sebetulnya. Dan untuk tahu ke sana memang perlu orang-orang tertentu atau perlu media tertentu. Setuju, ya, Prof. itu yang itu. Mudah-mudahan bisa kita menuju ke sana, Pak. Mengetahui dunia lebih non empirik tadi, Pak. Prof Edi, terima kasih banyak atas kuliah santainya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa mendapatkan pelajaran yang, waduh, saya nggak tahu, berharga banget lah ini pastinya. Mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan ya Prof, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Prof Edi. Misalkan nanti teman-teman pengen saya mengundang beliau lagi, silakan tulis topik apa yang kira-kira mau kita bahas. Terima kasih Prof Edi. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya.